gitu loh, waktu jualan sandal terpeluru sampai tidur nggak bisa tangi. Kan dikasih tahu sama ibu yang di Makau, cobalah sama datang ke rumah Gus Samsudin. Ya nggak tahunya sebelum kesini kan sering mimpi itu ular datang ke rumah. Ternyata sampai di sini lambangnya benar, sampai nggak bisa pergi loh waktu di sana. Waktu datang aku malam gitu, tapi jam 7 gitu loh. Terus besoknya kan aku datang lagi ke sini gitu loh. Ya berkat semua doa dari Gus, saya berterima kasih. Katanya Gusnya kan aku pernah ngomong, Gus, saya mau bangkit apa berhenti? Bangkit Bu, subhanallah luar biasa. Setelah bersabar 3 bulan saya sudah bangkit kembali. Saya membuktikan ke sini bahwa saya bangkit, saya bermodal tekad. Ya pulau sedih nopo, jenengan selalu hadir dalam kayak nyata gitu loh. Sing sabar kanthi lan ikhlas. Nggih, assalamualaikum. Kula Bu Siti saking Desa Podorjo, Sumber Gempol. Awal mulane kesini jujur mawon, kula terpeluruk dalam segi perdagangan sandal. Intine bangkrut ngoten. Terus njaluk dalan solusine dateng Abah, alhamdulillah. Syukur alhamdulillah sakniki pun rasane rasa pun ketemu rasane ngoten. Kula dolan teng mriki nggih intine matur sembah nuwun lantaran Abah kula saged jualan malih ngoten. Dengerne nasihati Abah ternyata ya benar. Saya tidak merasa ditipu. Saya benar-benar jalani sendiri. Saya tidak pernah kehilangan uang di sini. Apa koyo sing diomong nih orang-orang di luar tuh semua salah. Paling asma sinten Ibu namine? Kula Siti Asia. Bu Siti Asia. Asia. Nggih. Pokoknya matur sembah nuwun. Nggih, sami-sami barakallah. Halo Bapak namanya? Supriyadi. Iya. Rumahnya di mana Ibu? Podorjo, Sumber Gempol. Podorjo, Sumber Gempol. Sumber Gempol. Sumber Gempolnya mana? Sumber Gempol Podorjo. Jenengan kan nate teng Podorjo pembersihan. Kula nggih ningali. Oke. Ini kalau sing gadah sapi wonten samping omah, terus yo tak terne ning anu buah pasir omahmu nika lho. Nika mboten tebih kali nggih kula. Oh. Nggih sing ilat apa sing lidahe mulur setiap sapine mau lahiran laki, misalnya laki-laki sapine. Terus orangnya mesti sakit itu loh. Podorjo itu. Di gunung-gunung itu ya. Ane di gunung. Loh, Gusé kene kene. Aku datang wis bubar. Nggak jauh gitu. Ngobrol sama pemilik rumahnya sampean? Nggih. Gimana kata pemilik rumahnya Ya coba? pernah ketemu lah sampean sobone kono iya gitu. Kan ya aku cerita gitu loh, waktu jualan sandal terpeluru sampai tidur nggak bisa tangi. Kan dikasih tahu sama ibu yang di Makau, cobalah sama datang ke rumah Gus Samsudin. Ya nggak tahunya sebelum kesini kan sering mimpi itu ular datang ke rumah. Ternyata sampai di sini lambangnya benar, sampai nggak bisa pergi loh waktu di sana. Waktu datang aku malam gitu, tapi jam 7 gitu loh. Terus besoknya kan aku datang lagi ke sini gitu loh. Ya berkat semua doa dari Gus, saya berterima kasih. Katanya Gusnya kan aku pernah ngomong, Gus, saya mau bangkit apa berhenti? Bangkit Bu, subhanallah luar biasa. Setelah bersabar 3 bulan saya sudah bangkit kembali. Saya membuktikan ke sini bahwa saya bangkit, saya bermodal tekad. Saya sudah bisa kredit mobil sama isinya Gus. Aku harus bilang bagaimana?
Nggih, syukur sama Allah karena Nggih. yang menolong itu semuanya Allah. Nggih. Kita itu semuanya hanya hamba, sekedar berdoa mawon. Nggih, Gus. Kalau hasilnya ya kita pasrahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, bener nggih. Ya kalau kita berdoa sesuai dengan Al-Qur'an, tapi kok ada orang-orang yang mengatakan itu penipuan, ya silakan. Iya silakan nggih. Silakan. Nggih. Monggo Memang gitu. bener nggih. Kula sampai disatru, intine nggih satu tim. Kula kan tumbas madu to teng mriki kula damel story. Nggih ngapunten. Alah Gus penipuan cabul gatel napa ngoten nggih. Kula nami ya Allah. Saya niku Lebih baik semuanya dipasrahkan kepada Allah dan kita doakan orang-orang yang mendolimi kita itu semoga diberikan hidayah, semoga diampuni oleh Allah, seperti itu. Kalau kita dicaci sama orang kok marah, nanti orang yang mencaci kita itu senang gitu loh. Nggih. Ya sudah biarin aja kok. Toh gini loh, semuanya kita dikatakan bodoh pun ya kalau emang kita pintar ya nggak akan jadi bodoh kok. Gitu. Kalaupun kita dikatakan pintar, kalau emang kita bodoh ya nggak akan jadi pintar itu. Jadi ya emas dikatakan kotoran ya tetap emas. Kotoran nggak bisa juga dikatakan emas tetap kotoran. Terus intinya wis ada sing diomong nggak kelang kayak gitu aja. Makanya nggih kula waktu pas tas oleh mobil niku sak isine kula nggih sowan mriki. Nggih kula tunjukne ngoten bahwa kula kan riyen kula wis oleh mobil Meguse, kula kan ngoten. Nggih alhamdulillah pun 3 kali niki, tapi kan kepanggian Guse nggih tasik niki. Ngoten. Ini tadi kesini sampean nggak khawatir gitu? Belas sama sekali. Tidak pikirannya ada tenang nih. pikiran tenang, cuman minta doa restune lagi gitu loh. Kula percaya kok Gus. Soalnya saya jalani sendiri. Nggih, lebih penting lagi percayanya sama Allah, nggih. Nggih. Karena saya pun juga ya hanya berdoa itu sama-sama hamba. Intinya ngeseng-ngeseng untuk ngomawon. Nggih kula nangis soalnya roh fotone jenengan sing waktu nyadeti teng niku rasaanku yo ngalah setuna kok diposting lho nggih ngoten. Nggak apa-apa. Ibu teng Makau niku terus mengikuti channel jenengan nggih. Sampai mengikuti komentar sampai wah kowe anak buah ya ngeten-ngeten. Ngoten nggih. Tapi nggih kula sakniki ya cara dibenci wong kiri kanan. Piye ya masa bodoh lah. wadah ya. Nggih ngoten. Kula sampai ngeten no. Apa sampean merasa ditipu Samsudin ngapunten sampe ngomong ngoten. Ya urung tapi ning TV-TV ngono lek sampean percaya monggo. Kecuali sampean tak omong wis rono berobat sampean ditipu sampean marah sama aku boleh. Sampai diem ibu-ibu yang keren karo wong ta. Tertawa kula. Tapi nggih ngerti setiap kula sedih napa jenengan selalu hadir dalam kayak nyata gitu loh. Sing sabar kanthi lan ikhlas. Niku lho, sabare dos pundi ikhlase kudu piye ngoten. Ngoten. Terus teng griya niku enten tiyang sowan teng dalem ngertos fotone jenengan. Aku gak sabar rene, guaan fotone kuwi. Lah iki omahku, ini hakku. Aku masang foto ini pun izin. Kenapa harus dibuang? Kula ngoten, nek ndak penjara ini ya monggo. Ndak masalah kok. Padahal napa niku? Nggih santri. Rencang nyopir riyen. Kok emosi. Kanca nyopir Jakarta riyen. Sering teng yo sumurep fotone kan bucal. Guaan kono lho, ngraseki lho iki omahku kok. Sampean buang aja ndak apa-apa. Lah ini apa mboten? Terus ndak boleh. Sampeyan tak anggap udah bapakku kok. Penting donga dinungo mawon. Ya ini pentingnya untuk belajar tidak terprovokasi. Nggih. Ya nggih termasuk hati kita gitu. Pentingnya kita menjaga hati kita ketika ada orang yang membenci kita itu jangan sampai kita juga ikut membenci orang itu. Nggih. Ya terserah sampean benci nggak apa-apa, tapi kita jangan ikut-ikutan benci itu aja. Yang penting itu hati kita niku mawon yang paling penting. Nggih.
nggak perlu ya, orang kan belum melihat secara langsung kan gitu, belum bertemu secara langsung kayak gitu. Jadi ya, kalau mereka sendiri nggak pernah kita rugikan, nggak pernah bertemu dengan kita lalu mengatakan kita penipuan kan ya dia tidak apa-apa. Ya guyu ae. Nyatanya ya tidak pernah itu. Banter. Dijelasno ya pangandak jelas. Ngenten tiyang takon, awakmu dados randal bangkrut. Heeh ta, lah wis ngerti nyapa dadak takon. Ya wis jawabane ngono ya sampai nesu sampai sekarang. Ya amit sewu, waktu bangkrut kan ndak utang bank. Jadi uang sendiri, punya sekupi tidak punya apa, tapi kan ndak punya itu. Lah sekarang modal tekad, tekad niat sekarang bisa. Jadi ndak usah modal pakai uang ya, cukup sholawatannya dadi. Nggih. Niki alhamdulillah kula boro tebih-tebih. Niki mangke budal teng Pronojiwo Lumajang, nembe king Lumajang Pasirian mriku. Nggih teng Malang ngoten. Makane krungu kasus kaya ngono, ndak melu-melu. Sing penting diri saya ayem, tenang, cukup. Makane wau kula kan walah Kang Topik aku kepingin silaturahmi rono lho aku iki ngoten. Lah kok terus diiyakan. Kalau ingin itu pengen aneh medal niki ya pas karena apa? Dek wingi to. Dek wingi, wingi. Ya, mereka ditutup, mereka ditutup. Nggih. Dene ka jenengan bangkrut niku tahun pinten, Bu? Tahun dek wingi, tahun 2021 ya. 2021 iya, ya. Heeh. Berarti kesini sudah 1 tahun yang lalu ya? Bukan, hanya setahun. Desember tahun kemarin kok. Desember. Bangkrutnya terus bulan 2 datang ke sini. Bulan 2 datang ke sini. Bulan 2 sekarang bulan 8. Kan pertama ke sini, terus kedua 7 hari, terus 41 hari. Tak jalani terus gitu loh. Terus selanjutnya ke sini ya alhamdulillah. Setelah saya ngerti sholat, ngerti apa, semua cair, semua sayang sama aku. Nggih. Gitu loh nggih. Lantaran ibu teng Makau niku lho, sing terus mengikuti channelnya gitu. Terus saya ya pada cedek tapi kok ndak ngerti ngoten. Nggih. Nggih waktu niku kan kakine nggih sakit. Nah, alhamdulillah pas sakit terpeluru. Tapi sakniki pun mantun. Kang Topik sampai apal. Dulu pertama kesini piye, Bu? Sampai apa saiki berdiri, pokoknya berdiri masih ndak duwe donya. Sing penting duwe tekad niku. Nggih, karena memang penyakit yang jenengan alami itu diakibatkan oleh ain gitu. Penyakit karena ain ini walaupun dibawa ke dokter manapun juga nggak akan ada pengaruhnya gitu. Karena ini sesuatu hal yang bukan karena medis gitu loh, tapi karena penyakit non medis. Dan ini sudah disabdakan oleh baginda Rasulullah bahwa penyakit di akhir zaman yang paling banyak itu karena ain. Kalau penyakit ain tuh masih dibawa ke dokter yang paling mahal, paling bagus sedunia ya nggak ada pengaruhnya gitu. Karena ini bukan tentang medis tapi ini tentang non medis. Makanya juga nggak pas juga sih sebenarnya kalau seorang dokter mengomentari tentang ilmu hikmah, itu jalurnya pun sudah beda. Tapi ya karena mau dijelaskan yang kayak gimana pun juga nggak akan nyambung gitu loh, nggak akan nyambung. Sebagai contoh, ketika beberapa waktu yang lalu saya coba untuk menjelaskan secara hikmah, bahkan sampai akhirnya saya juga melakukan pembuktian ketika beliau menyiapkan pisau. Saya datang ke situ sudah disiapkan pisau 3. Ya, saya menyiapkan pisau itu sana karena terpaksa akhirnya saya buktikan, saya iris tubuh saya. Ya Allah, Gusti Allah. Setelah saya iris, saya buktikan pun juga akhirnya itu tidak menjadi sebuah pembenaran atau kebenaran di dalam dirinya. Itu juga tetap menjadi sesuatu hal yang
tidak benar menurut dirinya, karena memang yang dicari bukan suatu kebenaran, tapi yang dicari adalah pembenaran untuk dirinya sendiri yang sudah dipenuhi dengan kebencian dan juga yang lain sebagainya. Padahal yang menyiapkan pisau kan sana, dan sana sendiri yang melihat bagaimana prosesnya. Itu pun juga dari hal semacam itu sudah saya tunjukkan, sudah saya jelaskan, ternyata pun juga tidak menjadi sebuah kebenaran di dalam dirinya. Akhirnya mulai saat itu sudahlah stop. Saya tidak akan menjelaskan apapun lagi terhadap masyarakat. Sampai saya datang ke rumah sakit, saya temui dokternya, saya temui orangnya yang ada di dalam tubuhnya, ada pakunya itu. Oh iya, itu Tulungagung. Iya, itu ada orangnya, boleh didatangi. Boleh didatangi bersama polisi, boleh didatangi sama siapapun di belakang Masjid An-Nur, Tulungagung. Bagaimana di dalam dadanya, di dalam perutnya, di dalam lengannya, di dalam kakinya ada pakunya. Sudah saya jelaskan semuanya. Itu pun juga bukan tidak percaya, karena memang ya tidak mau mempercayai. Beda ya. Beda. Bukannya dia itu tidak percaya, tapi memang tidak mau mempercayai. Dan saya sama sekali tidak memaksa seseorang untuk percaya dengan apa yang saya percayai. Dari situ saya mengambil kesimpulan seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, bahwa yang menyukaimu tidak membutuhkan penjelasanmu, dan yang membencimu pun juga tidak membutuhkan itu, gitu loh. Jadi mulai saat itu saya dikasih tahu oleh kiai saya ditelepon, mulai sekarang sudah tidak perlu menjelaskan apa yang panjenengan rasakan, sudah tidak perlu menjelaskan apalagi pembuktian, sudah silahkan saja, Allah Maha tahu. Karena apa yang kamu lakukan itu kan sudah jelas-jelas bukan untuk manusia tetapi untuk Allah. Jadi semuanya saya pasrahkan sama Allah, dan panjenengan juga saya minta nggak usah menjelaskan ke orang lain, wah saya dulu bangkrut, terus setelah ke tempatnya Abah saya bisa bangkit, bisa nolong. Nggak perlu. Semakin panjenengan menjelaskan, semakin orang itu akan menghina, tumbuh kebencian. Karena apa? Karena memang di dalam dirinya sudah ada kebencian itu. Orang yang benci itu seperti seseorang yang di dalam hidungnya ada kotoran, sehingga mencium semuanya itu penuh dengan kesalahan. Pokoknya yang apa yang dia benci itu kan salah lah. Apapun yang dilakukan salah. Seandainya 100 yang 100 yang benar itu 99, yang satu yang salah, ya tetap yang dicari yang satu yang salah itu, bukan kebenaran, soalnya yang dicari adalah kesalahan. Wes biarkan saja lah itu, biarkan saja itu, dipasrahkan saja semuanya sama Allah gitu. Saya juga kan melayani saudara-saudara kita yang datang ke pondok ini. Saya kan selalu mengatakan bahwa saya ini nggak bisa apa-apa loh gitu. Saya itu bisanya hanya berdoa gitu. Dan doa yang saya gunakan pun ya dari Al-Quran, terutama dari kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Terus yang penting, setiap yang datang ke sini saya selalu mengajarkan yang pertama untuk zikir dan sholat, itu saja. Benar. Setiap orang yang datang ke sini saya ajak untuk zikir dan sholat. Loh, ketika saya menggunakan Al-Quran untuk doa, lalu saya mengajarkan orang-orang untuk mendekat kepada Allah, lalu dikatakan itu musyrik. Musyriknya dari mana? Iya. Musyriknya dari mana, kan lucu ya. Terus ada lagi yang mengatakan saya itu dukun loh. Dukun. Gini loh, kalau masalah dukun, jangan disamakan dukun dengan kahin. Kalau yang di dalam Al-Quran itu kahin, bukan dukun. Kalau dukun itu sudah ada dari zamannya Islam sebelum datang di tanah Jawa itu. Sudah ada dari zamannya Majapahit, sudah ada yang namanya dukun itu. Dukun itu adalah seseorang spiritual atau bisa dikatakan adalah tabib yang ada di tanah Jawa sebelum adanya dokter gitu loh. Dukun pijat, dukun bayi, dukun suwu dan lain sebagainya itu sudah ada. Itu adalah warisan dari orang Jawa, orang Indonesia gitu loh. Jangan kiai kamu sebut dukun, dukun kamu sebut kiai. Kalau yang dimaksud di dalam Al-Quran itu kahin. Kahin itu adalah orang yang sok tahu meramal masa depan dan lain sebagainya kayak gitu. Ini salah paham luar biasa. Tapi ya wes enggak apa-apalah. Kalau dikatakan saya
menggunakan trik, saya digunakan dikatakan melakukan kesyirikan, ya silakanlah kamu menuduh kayak gimana gitu. Tapi ya saya sendiri di sini hanya menggunakan Al-Quran dan menyuruh orang-orang untuk sholat dan zikir, itu aja. Udah nggak usah ambil pusing lah itu. Nggih, kula pun ya makanya ya pusing kok merasa ndak punya teman. Ternyata ujung-ujungnya gitu wes gitu, tapi anteng kok. Ya, yang membenci jenengan kan yang belum pernah datang ke sini, hanya tahu lewat apa namanya media sosial. Bener nggih. Tapi buktinya yang datang ke sini ya setiap hari masih banyak yang datang setiap sini. Ini seperti itu, yang penting itu aja. Dan kalaupun orang mendoakan terus memberikan sebuah hadiah ya monggo gitu loh. Saya pun ya sama sekali tidak memaksa. Panjenengan mau memberikan hadiah kafarah ya monggo, enggak ya enggak apa-apa kan begitu. Ya silakan saja. Datang ke sini ikut ruqyah, berdoa ya sudah nggak apa-apa. Itu panjenengan mau melakukan doa khusus umpamanya menggunakan Yasin Fadilah, membaca surat Yasin bersama dengan santri 41 hari, terus nanti ada biayanya, ada kafarahnya, ya silahkan. Enggak pun juga nggak apa-apa gitu loh. Sama sekali nggak dipaksa lah. Terus kalau doa terus menerus dikatakan itu nggak baik, terus nggak baiknya itu di mana, kan lucu ya, kan lucu. Panjenengan ini datang ke sini dimulai dari masih Padepokan Lama ya. Iya. Dari Padepokan. Masih di sana itu. Sampai saat ini. Sampai selagi napas saya ada, tetap ke sini. Terus panjenengan sudah mendengar sebegitu banyaknya, bahkan orang Nusantara ini kan sudah dikatakan kayak ya membuli kayak gitu. Gitu kok panjenengan masih tetap datang tuh gimana? Kenapa, Bu? Itu hak saya kok. Sampai ibu pun nyuruh datang ke sini, sampai datang. Iya, saya urung mulai lho Bu, ngoten. Tuku madu, iya beli aku. Waktu tak bakal Lumajang aku beli. Ya, karena kita kan enggak merasa ditipu. Aku enggak merasa kok tipu. Lewang dek sini. Kenyataannya kan datang ke sini sendiri. Ya dipaksa kok. Aku datang dewe kok. Ya aku enggak merasa ditipu buat sampai kapanpun ya datang. Siapa tahu nanti dapat rezeki banyak ya tetap ke sini. Gitu loh. Sudah ada di otak saya apa ya gitu. Nah, tadi saya kaget loh. Ada tamu kayak gitu. Dari mana gitu. Tamu jenengan pasiennya jenengan dulu tuh. Terus saya lihat oh ibu itu iya gitu. Sampai aku jatuh sakit bener. Ngerasain jenengan kok dikenek nih wong oke. Nggak apa-apa Bu. Aku bilang gitu. Malah dengan adanya hal semacam ini, jujur di dalam hati saya malah senang Bu. Senang itu ngeten. Saya kan dari dulu setiap ada orang yang datang saya selalu ngomong. Selalu saya berbicara bahwa ketika panjenengan datang ke sini, ayo kita itu berdoa bersama-sama. Sebab panjenengan dan saya itu sama-sama hanya hamba. Hanya hamba, kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya itu bukan orang yang sakti loh. Itu selalu saya katakan setiap hari kepada orang yang datang. Nah, dengan kejadian yang seperti ini saya malah senang. Jadi nanti orang yang datang ke saya itu bukan karena ada apa-apanya loh, bukan karena menganggap saya itu sakti, bukan karena menganggap saya itu hebat, tapi datang ke sini itu ya karena benar-benar pengen kayak gini, nyambungkan silaturahmi, terus nanti doa bersama-sama, terus nanti tak ajarin cara berdoanya. Oh kita nih ngambil dari Al-Quran, cara berdoanya seperti ini, cara sholat, itu aja udah, ya mawon. Yang kuharapkan ya itu. Jadi saya jujur ya Bu, dengan orang-orang yang membuli saya, dengan orang-orang yang mencaci saya sama sekali tidak marah, sama sekali tidak marah. Ya karena memang kata kiai saya itu begini, bahwa ketika seseorang dicaci itu seperti tanaman yang dikasih kotoran itu untuk menyuburkan tanaman itu gitu. Jadi terkadang sesuatu hal itu kita rasakan menyakitkan, nggak enak, tapi sebenarnya itu yang terbaik untuk diri kita. Saya kejadian seperti ini sudah keempat kali Bu. Sudah 4 kali. Dari pertama saya
kerja di rosokan Bu, ada orang yang datang terus minta didoakan, yang minta didoakan itu datangnya banyak. Akhirnya ya pernah didatangi oleh beberapa banyak orang, sampai akhirnya waktu itu saya disuruh tutup. Akhirnya saya tutup. Setelah saya tutup, saya ditutup waktu itu karena belum ada izinnya. Akhirnya saya bikin izin. Setelah saya bikin izin, ada kejadian lagi yang seperti itu. Itu 1 tahun yang lalu ada seseorang yang menyuruh seseorang lah begitu untuk membuat sebuah video, katanya saya lakukan pencabulan. Itu video 1 tahun yang lalu. Terus akhirnya orangnya saya datangi terus minta maaf. Nah, minta maaf. Terus akhirnya balik lagi normal lagi. Makanya video-video yang diambil sekarang tuh video-video yang tahun yang lalu. Iya. Dan orangnya sudah minta maaf ke saya. Ya tujuannya sebenarnya semuanya itu hanya karena AdSense saja, AdSense hanya karena YouTube aja gitu. Udah keempat kali yang seperti ini. Tapi alhamdulillah ya, karena gini, saya mikirnya gini, orang-orang yang datang ke saya itu ratusan setiap harinya, dan itu sudah berjalan tahunan, dan alhamdulillah bukannya semakin berkurang tapi semakin bertambah. Kalau memang saya melakukan sebuah kesalahan, ya pastinya lama-lama pasien itu habis, nggak ada yang datang kan kayak gitu. Bukannya tambah rame gitu loh. Kok kan gitu loh. Jadi yang datang saya itu ratusan Bu, ratusan, dan saya berjalan itu sudah tahunan. Sebelum adanya Padepokan ini, sebelumnya pun saya sudah melakukan doa-doa untuk orang-orang yang datang. Itu bukannya semakin sepi, semakin rame loh. Kalau orang melakukan penipuan ya, melakukan sebuah kebohongan, orang nggak suka, lama-lama sepi, pasiennya habis. Iya betul. Tapi Allahu a'lam bishawab loh, saya tambah rame gitu. Sampai ya katanya tutup begini itu tiap hari itu ada 9 mobil, 5 mobil itu wes nantilah Pak. Kalau sekarang itu saya itu bukannya nggak mau mendoakan, tapi ya kan cinta kepada negara itu lebih utama daripada nanti ada orang yang datang terus ada yang orang iri ke saya, terus nanti akhirnya bikin masalah lagi, kan ya nggak enak juga ya kan. Lebih baik ya biar ayam dulu, kita saling menjaga lah begitu. Ya nggak tahu tadi Kang Tope ke telepon. Bu, nggak apa-apa kalau semamanya gini, panjenengan datang ke sini untuk saudara yang datang ke sini nggak apa-apa, tapi untuk silaturahmi. Untuk silaturahmi, untuk menyambungkan doa gitu. Tapi yang sebenarnya yang dilarang saat ini itu bukan masalah apa-apanya, karena yang dilarang itu yang bersifat seperti pemijatan dan sebagainya gitu aja. Tapi ya enggak apa-apa, ya terima tamu, ya ini rumah saya tamu silaturahmi gitu aja. Ya walaupun sehari ya 20, 30 ya enggak apa-apa, karena ini menerima tamu saja gitu aja. Saya menerima tamu gitu. Nanti ya doa bersama kayak gitu aja. Alhamdulillah kalau panjenengan sudah diberikan kemudahan oleh Allah. Yang paling penting kita itu sebagai hamba terus berdoa dan berusaha. Iya. Dan memang ya kita yang menjalaninya gitu. Orang lain nggak ngerti tentang apa yang kita alami. Kayak gini saya menceritakan kepada siapapun juga ya percuma gitu. Yang penting saya minta jenengan, yang pertama sholatnya tolong istiqomah, yang kedua sholawatnya, terus yang ketiga yang paling penting kula suwun jenengan itu berbakti kepada orang tua. Nggih berdoa, didongakne nggih omongane sing apik. Mergo doa sing paling utama itu sebenarnya ya dari orang tua, bukan dari dukun atau dari siapapun lah itu. Nah itu yang paling penting. Terus yang ini kumawan dia lampai, penting sholatnya kalih wirite kumawan. Anu nyuwun kudu sholawat apa nih? Selain niku, mestine prayo enten to. Nggih, terus nyuwun ngono kuwi to. Nggih, yang pertama sholatnya, yang kedua sholawatnya, yang ketiga adalah Asmaul Husna. 3 ini kemarin sudah cukup. Ketika seseorang berdoa itu memang ada adab-adabnya. Nah, ini sebenarnya sudah paham lah, kalau anak pesantren itu
ada riadohnya, ada kholwatnya untuk itu. Yang pertama mungkin panjenengan sholat malam, terus nanti setelah sholat malam panjenengan nanti baca sholawat, terus baca ya Fatah ya Rojab, itu diamalkan. Nggih, terus kula suwun dari mulai sholat subuh sampai jam 7 jangan tidur. Nggih. Itu yang pertama. Terus yang kedua, rumah tangganya yang harmonis. Amin. Aja gegeran, aja nesuwan. Mergo wong nesuwan, wong gegeran iku ngedohno rezeki. Nggih. Nggih. Tapi niki setelah sholat malam sampai subuh, terus jualan tidurnya ya nanti malam. Itu loh, kan terhibur akhirnya. Ya ndak punya badan lelah, ya ngantuk hilang. Setiap waktunya sholat ya berhenti, ya sholat. Jualan apa toh Mas, Mbak? Jualan sandal. Wah aku beli ya, belum bawa uang. Iya. Apa yo? Jualan sandal kayak lo. Akhirnya mak kerutuk, subhanallah. Videonya ada kok. Tapi ya aku terima kasih sama Gusnya gini loh, lantaran sholawat atau apa itu ya. Sekarang tuh enggak tahu ya, mata saya kan melihat apa yang akan terjadi itu melintas loh. Aku mau jualan di mana itu rame, ada di benak saya. Bapaknya mana? Yo Pak sopir ke sana. Ya alhamdulillah laku gitu loh. Enggak tahu. Sampai Lumajang Kelakah. Nggih. Sampai ke Bonteh. Kula tunjuk, ayo Rano. Ngaten. Lah premane kula udani kok preman lancang kalih kula. Kula uber, tak udani. Ini hak saya, ini sandal saya, kok macam-macam. Oh, ndak wedi aku kaya ngomong apa. Tak buru, tak udani bener kok. Preman 3 loh di Lumajang. Di nang ndi kae? Galek. Ya enak menjaluk duit. Nggih. Ya memang hal-hal semacam itu siri, sesuatu hal yang rahasia yang ada di dalam diri kita. Kalaupun diceritakan ke orang ya nggak akan percaya. Nggak akan percaya Gus, benar-benar. Tapi yang penting kita keyakinannya pada Allah, Nah, itu aja. lebih yakin lagi kan waktu peresmian di sini kan aku datang juga gitu. Waktu itu kan yang jaga di depan kan Pak polisi, rumahnya dekat sama saya. Sampai bilang, mosok toh asliku gelem sholat sobo neng Mai Samsudin. Bener betul lo teko. Kabeh santri ini lo salaman. Beca neng kono baru. Ternyata bener. Dia selalu Jumat berkah ndak sampai duit assalamualaikum sampai sekarang dina tuh. Belum sampai uluk salam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Subhanallah, aku dihina ndak apa-apa. Jadi yakinnya lagi dikasih Pak polisi itu. Kan tak salami, Mas sampean ke sini toh. Ya sama nak ning kene. Pulang jam 12 sama nak. Sampai kepleke sepeda motor lupa. Saiki lho isik. Aku teko dhisik dhewe kok ke montore. Keplek sampai saiki tak gawa. Percaya apa ndak aku. Akhirnya nggih lolos wase ngoten. Nggih terima kasih ya Gus ya. Nggih donga-dinonga. Yeah. Tapi setiap sedihku sama selalu hadir. Tapi insya Allah ya pas sedihnya apa ngono. Apa toh mbok sing sabar. Itu selalu ada di telinga saya. Dik njenengan kan nyuwune nggih. Sore foto ngoten nggih kula sukani bunga sedap malam ngoten. Walaupun ndak enek wonge kan tetep harum nek malam ngoten. Insyaallah. Sampai keng Malang nggih kula tumbasne tak beto wasu. Nggih. Terus aku ujukan piye? Pasrah mawon kali Gusti Allah. Sampai kula dibuli kiri kanan ya Allah, apa lo salahku kula ngoten. Nggih. Entar air putihnya sini, sayang. Ibu pada asma? Kula Siti Asia. Ikuti kula nggih. Nggih. Bapak diikuti nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma
Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wasyiri sari fi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hamba memohon ridha dan maunah-Mu ya Allah. Segala kekuatan adalah kekuatan-Mu ya Allah. Segala kekuasaan adalah kekuasaan-Mu ya Allah. Segala pelindungan adalah pelindungan-Mu ya Allah. Dengan kekuatan-Mu, dengan kekuasaan-Mu, dengan pelindungan-Mu ya Allah, hamba memohon ya Allah. Tarik nafas, sebutkan hajatnya. Dengan izin Allah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Nggih, donga dinonga apa nggih? Nggih. Nanti beliau disuruh minum dulu. Nanti amalannya, salatnya, sholawatnya, terus ya fatahu ya rojak diamalkan. Nggih. Nggih. Matur suwun. Nggih, kula nggih matur suwun. Sami-sami. Sampun Kepanggih. Siap. Nggih, donga dinonga mawon sedaya niki. Nggih pun anu nggih pun kapok lek kula mriki malih. Nggih, terus Tamune kok panggah. ndak apa-apa. Kula malah seneng. Yang penting diniatnya silaturahmi. Sebab silaturahmi ini sudah mencakup semuanya. Menjauhkan segala bala. Tahun depan ya, Nggih. datang ke rumah. Insyaallah menghilangkan penyakit. Entah ibu wasel gitu. Yang penting sehat mawon. Nggih. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ikut apa? Sehat selalu nggih. Nggih. Nggih, assalamualaikum. Kula Bu Siti saking Desa Podorjo, Sumber Gempol. Awal mulane kesini jujur mawon, kula terpeluruk dalam segi perdagangan sandal. Intine bangkrut ngoten. Terus berhubung sowan mriki golek ketenangan hati, pikiran, terus njaluk dalan solusine. Dateng Abah, alhamdulillah, syukur alhamdulillah, sakniki pun rasane rasa pun ketemu rasane ngoten, istilah katane ngoten. Terus sakniki kula kan mboten gadah modal waktu niku. Modale namung tekad, niat. Alhamdulillah sakniki kula saged berjualan kembali, nggih sampun enten kendaraan ngoten nggih. Kula dolan teng mriki nggih intine matur sembah nuwun lantaran Abah kula saged jualan malih ngoten. Kula sowan mriki silaturahmi sampun 12 kali dari bulan 2 sampai sekarang. Ya mungkin nanti sampai napas saya hilang saya tetap kesini. Terus saya menjalani amalan, ya dengerin nasihati Abah, ternyata ya benar. Saya tidak merasa ditipu. Saya benar-benar jalani sendiri. Saya tidak pernah kehilangan uang di sini. Apa koyo sing diomong nih orang-orang di luar tuh semua salah. Saya tidak merasa ditipu. Saya tetap silaturahmi ke sini. Nggih. Silaturahmi. Nggih, kalau wis tenang, rumah tangga ayem, nyambut gawe yo alhamdulillah mulai lancar ngoten. Kula bakul sandal keliling door to door dimanapun saya berada, insya Allah banyak saudara dan banyak rezekinya. Amin.